Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangunkan. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan, sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa asal segala sesuatu, bagi Dialah kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaranya dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat dengan berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah. Padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian, engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kumaklumi. Tuhan, aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri keajaibanku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kekalkanlah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu,
berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian juga hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak dihakimi. Janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nasihat Paulus kepada umat di Korintus ini sangat cocok dengan kita. Dikatakan tadi, saudara-saudara Samuel, Radik, saudara Radik, saudara Samuel. Pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Mengapa dikatakan pengetahuan menjadikan orang sombong? Nah, seperti kalian kan, karena merasa sudah tahu, maka tidak belajar. Tidak belajar pada waktunya. Ya kan? Kenapa nggak belajar? Diam. Jadi tidak belajar itu sebenarnya karena merasa sudah tahu, sudah punya pengetahuan. Maka dikatakan di sini pengetahuan menjadikan orang sombong. Jadi mau dikatakan pengetahuan justru bukan membuat kita sombong, tapi makin menjadi rendah hati dan tahu diri. Karena ternyata apa? Semakin banyak kita pelajari ilmu apapun, semakin banyak juga yang tak kita ketahui. Coba, siapa yang bisa mendekati matahari? Ilmu apapun dibuat untuk bisa mendekati matahari tidak bisa. Ya kan? Karena matahari adalah sumber panas. Maka puncak dari pengetahuan apa? Mengagumi. Mengagumi siapa? Mengagumi Tuhan Allah. Jadi begitulah dia. Belajar tiada henti-hentinya. Nah, kita nggak tahu kalau SMP ya, SMA sudah melaksanakan asesmen nasional. Nah, hasilnya memang luar biasa. Nampak di situ misalnya bagaimana tingkat membacanya, tingkat kemampuan membaca, tingkat kemampuan berhitung. Ternyata, ya kan? Ternyata kemampuan literasi, kemampuan membaca itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Jadi
Literasi tidak hanya sekedar bisa membaca. Literasi juga berarti kemampuan membaca banyak sumber, banyak buku. Nah, zaman sekarang tidak hanya buku lagi, tapi sudah website, ya kan? Sumber-sumber yang ada di internet. Tapi apa yang terjadi waktu kita habis untuk apa Samuel? Membuka TikTok, membuka game. Oke, puncaknya ialah batuk juga bagian dari pengetahuan. Puncaknya ialah sabda Yesus yang hari ini sangat mengejutkan, kan? Apa yang dikatakan Yesus? Kasihilah musuh. Coba Nathanael. Siapa Nathanael? Ketika kau berjumpa dengan teman kita yang di sini, apakah engkau masih mengasihi dia? Masih. Karena dikatakan tadi oleh Yesus, jangan menghakimi, karena hanya satulah hakimmu. Siapa? Tuhan. Pertanyaannya, kok ada pengadilan, pastor? Kok yang bersalah diadili? Sebenarnya tak ada boleh pengadilan di dunia ini. Itu adalah dispensasi sebenarnya. Demi kebaikan bersama, maka penjahat harus dihakimi menurut kesalahannya. Jadi orang yang bersalah pun diadili dengan seadil-adilnya. Maka sekarang, ya kan, beberapa negara mulai menghapus hukuman mati. Apa hukuman mati? Seseorang kalau bersalah berat karena membunuh misalnya, narkotika, maka bisa ditembak mati setelah melalui pengadilan. Nah, beberapa negara sudah mulai menghapus karena merasa nyawa itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Nah itu. Nah, coba saya baca sedikit saja. Bila orang menampar pipimu Samuel, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biar juga dia mengambil bajumu. Nah, yang menarik lagi, kalau kalian menghendaki orang berbuat kepada kalian, demikian juga engkau kalian berbuat kepada mereka. Jadi kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, ya kita harus memberikan kebaikan tanpa pernah mengharapkan bahwa ia akan mengucapkan terima kasih. Karena Samuel itu tersiksa hanya menunggu kata-kata terima kasih dari si Dadi. Kurang ajar si Dadi ini. Sudah kubersihkan tempat tidurnya, sudah kugantikan dia. Rasa kagak, mana berado. Karena pernah kita dengar itu dari orang tua kita. Pernah. Berarti orang tua kita pun mengeluh karena dia tidak mendapatkan balasan hanya satu kata, terima kasih. Kalian juga pernah mengatakan itu dalam hati? Pernah. Jadi jangan kita disiksa dengan itu. Gak usah tunggu orang lain mengatakan terima kasih. Karena keberadaan kita ialah memberikan kebaikan. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Baik. Maka dikatakan tadi, Allah mana tadi? Sebab Allah baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Ya kan? Jadi Allah itu sendiri memberikan kebaikan kepada orang-orang jahat dan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Coba Cynthia, apakah engkau setiap saat mengucap terima kasih kepada Tuhan? Setiap saat? Tidak kan? Cynthia selalu lebih banyak menggerutu, mengeluh, ya toh? Nah, tapi di sini dikatakan Allah mengasihi orang yang jahat. Berarti Allah itu menunggu supaya
supaya kita orang berdosa ini kembali berbuat yang baik. Nah, hendaklah kalian bermurah hati, Samuel. Jadi bermurah hati itu luar biasa itu. Dilukiskan seperti rahim ibu kita. Rahim itu di mana kita berapa bulan di dalam? Samuel berapa bulan di dalam? 10 atau 1 bulan? 9 bulan. Pas. Itulah. Jadi selama 9 bulan kau di dalam, di rahim itu dikasih makanan, dikasih nafas, dijaga oleh ibu kita di situ kan, sumber kehidupan hingga kita lahir di dunia ini. Maka Samuel, kau pun harus mengasihi seperti rahim. Mengasihi itu sekali lagi tidak mengharapkan upah. Kadang-kadang kan anak serama begitu, kalau disuruh kerja dalam hatinya ilian manian terus manis, ilian manian ilian manian pada lu jiba macam kemarin yang kita kerja bakti itu kan, sampai kita ya nggak dikasih terus manis. Ada yang di dalam hati kan? Ada nggak? Maka ada yang mulai satu orang mulai pergi, sampai kalian hanya aku sinar nail tidur, katanya kan? Ada itu. Hanya aku di sini capek, yang lain masih tidur. Jadi mari kita menjadi seperti Yesus, menjadi orang yang baik, menaburkan kebaikan tanpa mengharapkan upah. Karena itulah identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Amin.